السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat yang Allah telah berikan kepada kita semua, sehingga pada kesempatan ini alhamdulillah kita baru saja menyelesaikan salat subuh berjamaah. Kemudian kita langsungkan dengan duduk di majelis ilmu. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita ilmu yang bermanfaat, kemudian memberikan manfaat atas ilmu yang kita pelajari, dan semoga Allah memberikan ilmu selalu bertambah. Salawat dan salam semoga selalu tercurahkan baginda Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta para keluarganya dan para sahabatnya dan orang-orang yang senantiasa mengikutinya hingga hari kiamat. Bapak Ibu mati Allah Subhanahu wa taala, terakhir pembahasan kita pada pertemuan yang lalu tentang bagaimana apa saja yang bisa menjauhkan syaitan. Dan poin yang pertama itu adalah bagaimana kita memperbaiki akidah kita dan manhaj. Karena dengan akidah dan manhaj kita bisa terus meyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala akan senantiasa menolong hamba-hambanya, dan kita akan terus berada di dalam jalan yang lurus. Kita akan terus berusaha menggali ilmu, terus menuntut ilmu agar pengetahuan kita selalu bertambah, dan dengan tujuan itu keyakinan kita dan jalan kita dalam mengamalkan Islam kita lebih kuat lagi. Kemudian yang kedua adalah kaitannya dengan kita mengikuti Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka kita akan berusaha meninggalkan perbuatan-perbuatan yang bid'ah, perbuatan yang tidak ada contohnya dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena perbuatan bid'ah ini, apapun yang kita lakukan, sebanyak apapun amalan yang kita kerjakan, selama itu tidak ada contoh dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, tidak ada perintah dari Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka amalan tersebut sia-sia. Maka kita tidak ingin melakukan suatu perbuatan yang sia-sia. Begitu banyak orang yang ingin melakukan amal saleh karena bisikan, karena syubhat dari beberapa orang yang tertentu. Kemudian mereka mengamalkan dan meyakini amalan tersebut. Namun mereka belum menggali apakah amalan tersebut atau keyakinan mereka sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka yang pertama kali poin di sini adalah bagaimana kita kembalikan kepada Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maksudnya kita kembalikan ini adalah semua perkara amalan agama yang ada kaitannya dengan akhirat selalu kita kaitkan dengan dua hal. Ada sumbernya dari Al-Quran dan ada perintahnya dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jika ada sumber dari Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka amalkan. Maka inilah yang dimaksud dengan bagaimana kita bisa berusaha meninggalkan perbuatan-perbuatan bid'ah, karena Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan kepada kita, wa iyyakum wa muhdatsatil umur, dan jauhkanlah dari kalian perkara-perkara yang baru. Dan perkara yang baru dalam agama ini yang dimaksud adalah perkara yang tidak pernah dicontohkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Walaupun perkara tersebut sudah ada di zaman para a'immah, ya, para imam, baik di para imam Syafi'i,
Imam Abu Hanifah, Imam Hambali, Imam Maliki, tetapi tidak ada contoh dari Nabi SAW, maka kita tidak mengamalkannya. Karena apa? Setiap perkara itu adalah perkara yang baru dinamakan bid'ah, dan setiap yang bid'ah adalah sesat. Kemudian dalam hadis Aisyah radhiyallahu anha, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa minhu fahuwa radd. Barang siapa yang membuat suatu perkara yang baru dalam agama, yang tidak pernah diperintahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka semuanya ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Sia-sia amalan tersebut, walaupun kita sudah berusaha mengamalkannya, tetapi tidak ada contoh dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka amalan tersebut menjadi sia-sia. Maka kita masuk pada poin yang ketiga, yaitu poin yang ketiga, al-iltizam al-jama'ah allati ta'tani bi tashih al-manhaj wal i'tiqad wal fahm was suluk wa ijtinab al bidah. Poin yang ketiga ini adalah bagaimana kita selalu terus bersama jamaah. Bersama jamaah di sini maksudnya tidak pisah dari jamaah yang berkeyakinan dengan keyakinan yang sahih, yang pemahaman mereka bersumber dari Al-Quran dan Sunnah. Kemudian manhaj mereka juga sahih, pemahaman dan cara mereka mengamalkan Islam ini sesuai dengan apa yang digariskan dalam Al-Quran maupun Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan kita selalu berusaha meninggalkan perkara-perkara bid'ah. Ya, perkara-perkara bid'ah tentunya dalam hal agama, bukan dalam hal dunia. Sedangkan hal dunia bukan perkara bid'ah namanya, dan itu adalah apabila wasilah itu bisa bermanfaat untuk Islam, maka itu lebih baik. Karena kaidah fikih mengatakan bahwasanya al-aslu fil asya'i ibahah. Segala sesuatu pada dasarnya itu adalah dibolehkan. Segala sesuatu, apa saja bentuknya, baik makanan, benda, minuman, pakaian, apapun bentuknya, segala sesuatu di sini itu pada dasarnya dibolehkan, kecuali ada dalil yang mengharamkannya. Lain halnya dengan amal ibadah. Al-aslu fil ibadah haram, ya. Segala atas dasar, ya, dasar dari ibadah tersebut adalah haram. Tidak boleh, ya, tidak boleh mestinya kita ibadah kecuali ada dalil yang memerintahkan. Ya, makanya kalau kita cari dalil larangan, ya, kaitannya misalnya dengan rokok, tidak ada rokok di di Al-Quran, Ustaz. Larangannya tidak ada. Ya, karena kita tidak akan temukan. Karena kaitan rokok ini kan baru abad keberapa dia muncul. Sedangkan perintah Allah Subhanahu wa taala untuk kita memperbaiki dan menjaga diri kita itu sangat-sangat banyak, ya. Wala tubadzir tabzira innal mubazzirina kanu ikhwana syayatin. Janganlah kalian membazirkan harta kalian, jangan kalian menjadi orang-orang yang suka mubazir. Karena orang-orang yang suka mubazir ini adalah temannya syaitan. Dan termasuk dari rokok ini adalah orang yang suka menghambur-hamburkan harta. Dalam ayat yang lain Allah sebutkan wala taqtulu anfusakum. Jangan kalian bunuh diri kalian. Ini perintah dari Al-Qur'an, jangan sampai kita membunuh diri kita sendiri. Sedangkan penyebab ya terbanyak orang-orang meninggal dunia karena sebab rokok. Nah, inilah bagaimana kita diperintahkan oleh Islam untuk senantiasa menjaga diri, untuk terus kita memperbaiki diri kita. Adapun ya orang-orang yang keluar dari jamaah, maksudnya keluar dari jamaah di sini adalah mengikuti orang-orang yang mengikuti manhaj yang benar dan akidahnya yang benar, kemudian mereka keluar dari jamaah tersebut, maka mereka termasuk orang-orang yang keluar dari iltizamul jamaah, ya, persatuan jamaah. Maka sebaiknya kita introspeksi diri, muhasabah diri. Ketika kita
memiliki pemahaman yang berbeda dengan jamaah kita, kita coba lihat dulu dari sisi mana ketidaksamaan dengan atau kesepakatan dengan jamaah kita. Kalaupun ternyata dalilnya kuat, dia lebih kuat daripada kita, maka kita juga harus mengikuti. Sami'na wa ata'na. Jangan kita mendahulukan emosi kita, mendahulukan egois kita. Oh, saya lebih lama di sini, saya lebih lama belajar. Tidak. Ya, tidak menjadi ukuran. Ya, ada orang yang mungkin sudah lama menuntut ilmu di Mesir atau di Madinah, tetapi ada suatu hal yang belum dia tahu. Kemudian ada jamaah hanya sekedar baca buku saja, kuat mutalaahnya, kuat dia mempelajari kitab-kitab yang lain, kuat membaca kitab-kitab yang lain, dan pemahamannya juga luas. Ketika ditegur, maka kita harus, ketika kita mengetahui itu salah, ya sudah, kita katakan salah. Jangan mentang-mentang saya lulusan Mesir, saya lulusan Madinah, saya lulusan Mekah. Tidak. Itu tidak menjadi ukuran. Yang menjadi ukuran adalah bagaimana kuatnya kita beristinbat, ya, bagaimana kuatnya kita mutalaah, menuntut ilmu. Kemudian pemahaman kita semakin bertambah. Kalaupun kita belum tahu pemahaman tersebut, kita tanyakan kepada ahlinya. Ya, kita tanyakan kepada ahlul ilm, orang yang lebih dari pengetahuan daripada kita. Maka inilah yang dimaksud dengan iltizamul jamaah. Bagaimana kita mempersatukan jamaah terus di atas akidah yang benar, di atas manhaj yang benar sesuai dengan pemahaman, ya, orang-orang terdahulu yang berpegang kepada Al-Quran dan Sunnah. Kemudian poin yang berikutnya, yang keempat adalah al-ikhlasu lillahi ta'ala wa husnul tawakkul alaih. Bagaimana kita tanamkan dalam hati kita ikhlas dalam mengamalkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan terus kita bertawakal kepadanya. Maka ikhlas ini kaitannya dengan orang-orang yang sering diganggu oleh syaitan. Karena orang yang tidak ikhlas itu lebih cepat diganggu dan digoda oleh syaitan. Adapun orang yang ikhlas, insyaallah dia akan dijaga dari godaan syaitan. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam firman-Nya dalam surah Al-Hijr dari ayat 36 sampai dengan 40, Allah berfirman, "Qala rabbi fa'anzirni ila yaumi yub'atsun." Ini hampir mirip dengan surah Al-A'raf. Qala fa innaka minal munzirin ila yaumil waqtil ma'lum. Qala rabbi bima aghwaytani la uzayyinanna lahum fil ardi wa la ughwiyannahum ajma'in illa ibadaka minhumul mukhlasin. Yang artinya bahwasanya syaitan minta pertangguhan, ya, kehidupannya sampai hari kiamat. Apa dia minta? Qala rabbi fa'anzirni ila yaumi yub'atsun. Ya Allah, berikanlah aku tangguhan, ya, berikanlah aku kehidupan yang abadi sampai kapan? Ila yaumi yub'atsun, sampai hari kiamat. Subhanallah, panjang sekali umurnya syaitan. Qala fa innaka minal munzirin. Kemudian dikabulkanlah doa dari syaitan. Ya sudah, silahkan kamu hidup sampai hari kiamat. Ila yaumil waqtil ma'lum, sampai waktu yang sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Qala rabbi bima aghwaytani. Ya Allah, engkau telah sesatkan aku. Karena syaitan sudah dicap sebagai, ya, yang menyesatkan manusia, maka dia mengakui itu. Pengakuannya tersebut dia sampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Qala rabbi bima aghwaytani. Ya Allah, engkau telah menyesatkan aku. La uzayyinanna lahum fil ardi wa la ughwiyannahum ajma'in. Oleh karenanya saya sudah sesat, kata syaitan, maka aku akan menghiasi perbuatan manusia di dunia. Lihat bahasanya syaitan. Aku akan menghiasi amalan manusia di dunia. Jadi hanya di dunia saja. Jadi apapun bentuk amalan yang kita lakukan sekarang ini, ya, yang kita kerjakan, itu akan dihiasi oleh syaitan.
ya, akan dihiasi oleh syaitan. Maka kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala, sebagai seorang muslim, harus kita bisa memilih. Ya, apabila sumbernya dari Al-Qur'an, kita ambil. Apabila sumbernya dari hadis, kita amalkan. Ya. Jadi kita bisa mengetahui kalau ini sumbernya dari syaitan, kita bisa tinggalkan. Jadi akan dihiasi oleh syaitan, kemudian akan saya sesatkan semua manusia yang ada di muka bumi ini. Ajma'in, kata syaitan. Semuanya. Siapa? Illa, yang dikecualikan, illa ibadaka minhumul mukhlasin. Kecuali hamba-hambamu yang ikhlas. Jadi hamba-hambamu yang ikhlas tidak bisa digoda oleh syaitan. Nah, ini bisa dilihat dalam surah Al-Hijr ayat 36 sampai 40. Maka disampaikan oleh Syekh As-Sa'di rahimahullah taala dalam tafsirnya, ay alladhi akhlastahum wajtabaitahum li ikhlasihim wa imanihim wa tawakkulihim. Jadi orang-orang yang akan diberikan keamanan dari godaan syaitan adalah orang-orang yang senantiasa mengikhlaskan niat mereka karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian orang-orang yang senantiasa menjauhkan diri dari perbuatan maksiat, perbuatan dosa. Dia berusaha untuk meninggalkan perbuatan dosa. Karena sebab apa? Karena sebab ikhlasnya mereka, karena sebab imannya mereka, dan tawakal mereka kuat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang harus kita tanamkan dalam hati kita. Ibarat kalau kita ingin melihat tumbuh-tumbuhan ini berbuah segar, ya, atau berbunga dengan bunga yang indah, maka kita beri pupuk yang bagus. Begitu juga dengan hati kita. Kalau kita ingin menjadi seorang yang selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, maka kita harus pupuk hati kita dengan iman. Kita pupuk hati kita dengan tawakal, ketakwaan, ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini akan menjadi lebih baik. Kemudian syaitan juga tidak akan bisa berkuasa kepada orang-orang yang beriman. Tidak bisa menguasai orang-orang yang beriman. Sebagaimana Allah sebutkan dalam surah An-Nahl ayat 99 sampai ayat 100. Allah berfirman, "Innahu laisa lahu sultan 'alal ladzina amanu wa 'ala rabbihim yatawakkalun." Sesungguhnya syaitan itu tidak memiliki kekuasaan, tidak mampu mengganggu manusia atau mengganggu orang-orang yang beriman. Wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Kemudian tidak mampu mengganggu orang-orang yang bertawakal, berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi apa? Innama sultanuhu 'alal ladzi yatawallawnahu. Kekuasaannya syaitan itu adalah orang-orang yang menjadikan syaitan sebagai pemimpin, pelindung. Walladzina hum bihi musyrikun, dan mereka menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Dan orang-orang yang berbuat syirik, orang-orang yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, mereka adalah orang-orang yang dikuasai oleh syaitan. Jadi dihiasi kehidupan mereka oleh syaitan. Ya. Nanti di sini ada kisah yang menarik kaitannya dengan bagaimana kita terus menambah ilmu pengetahuan agama kita. Walaupun memang dari sisi ya akademik umum, alhamdulillah insyaallah para jamaah di sini lebih paham ya masing-masing jurusannya. Ada yang ahli dalam bidang mekanik mesin, ada yang ahli dalam bidang IT, ada yang ahli dalam bidang yang lainnya. Tetapi jangan lupa kita isi hati kita, pengetahuan kita tentang agama kita. Jangan sampai kosong. Ya, walau boleh kita punya pengetahuan umum, apa saja pengetahuan tersebut, selama itu bermanfaat untuk diri kita dan kaum muslimin. Tetapi jangan sampai kita kosong dari amalan-amalan atau ilmu pengetahuan Islam. Karena itulah yang akan membimbing dan membina kita menuju keridhaan Allah Subhanahu wa taala dan menuju akhirat, menuju surganya. Kemudian wabidzalika nafallahu taala sultanahu ala ahli tauhid wal ikhlas. Maka Allah Subhanahu wa taala menjaga
ya, menjaga orang-orang yang bertauhid kepada Allah, menjaga orang-orang yang senantiasa ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan mereka tidak bisa dikuasai oleh syaitan. Dan Allah Subhanahu wa taala menetapkan penguasaan syaitan wa asbata sultanahu ala ahli syirki wa ahli man tawalla. Dan Allah Subhanahu wa taala menetapkan penguasaan syaitan kepada orang-orang yang berbuat syirik dan orang-orang yang menjadikan dia sebagai sahabat, menjadikan dia sebagai pemimpin dalam kehidupannya. Jadi emosinya tidak bisa dia kendalikan. Karena apa? Karena bisikan-bisikan yang ada di pikirannya atau yang ada di hatinya selalu menjadi penguat. Ya. Makanya perkara rumah tangga seseorang itu seringkali terjadi gesekan yang sangat kuat. Bahkan terjadinya perpisahan. Itu karena sebab apa? Bisikan syaitan. Ketika sang suami jauh dari istri, ya, atau misalnya lagi kerja, bisikan suami apa? Ketika saya tinggalkan istri dari rumah sekarang atau pergi kerja, pasti dia akan dihiasi pikirannya. Pasti lagi ngechat sama mantannya. Seperti itu. Si istri juga punya bisikan. Sekarang dia punya kesempatan, kalau keluar dari rumah pasti dia akan teleponan, pasti akan chatan. Pikiran-pikiran yang seperti ini akan mengecoh ya hati seseorang sehingga muncullah kecurigaan, muncullah suuzon dan yang lainnya. Ya, akhirnya terjadilah pertikaian dalam rumah tangga atau dalam bentuk yang lainnya. Ya, syaitan akan selalu menghiasi perbuatan manusia. Ahli ibadah contohnya, orang-orang yang ahli ibadah dia akan mengamalkan suatu amalan yang dia anggap itu amalan perbuatan yang baik. Tetapi dia tidak tahu apakah amalan baik ini berdasarkan Al-Quran atau Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Akan terus dihiasi amalan manusia oleh syaitan. Sampai kapan? Sampai hari kiamat. Sekarang kalau kita tanyakan diri kita baru hidup berapa tahun, dari tahun keberapa sampai tahun keberapa kita tidak tahu. Dan itu akan menjadi penguasaan syaitan kalau kita tidak mengisi hati kita dengan iman, dengan takwa, dengan ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan selalu diisi oleh syaitan. Maka daripada itu, kalau kita selalu mengisi keimanan kita, mengisi ketakwaan kita, mengisi keikhlasan kita, dan berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala, insyaallah kita akan mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala dari godaan syaitan. Kemudian poin yang kelima dari bagaimana kita bisa terhindar dari perbuatan atau dari bisikan syaitan adalah al-iktsar min qiraatil Qur'ani wal azkar, yaitu senantiasa kita memperbanyak membaca Al-Qur'an dan berzikir. Dan alhamdulillah sekarang ya doa-doa tentang menghindarkan diri dari syaitan banyak sekali. Bahkan dalam kitab Hisnul Muslim ya, di situ ditulis lengkap. Hisnul Muslim adalah benteng seorang muslim, bagaimana kita membentengi diri kita. Hisnun artinya benteng, bagaimana kita menjaga diri kita. Kemudian karangan Ustadz Yazid Abdul Qadir Jawas juga ada doa dan wirid, di situ lengkap ditulis semuanya, dari doa-doa harian kita sampai doa-doa yang lainnya, ba'da salat, kemudian doa apalagi pagi petang, semuanya ada di situ. Dan itu kita berusaha untuk mengamalkannya. Jadi di sini memperbanyak membaca Al-Quran dan berzikir. Seperti apa? Qiraati suratil Baqarah. Kemudian kita senantiasa membaca Al-Baqarah. Kalau di rumah kita terasa ada aura-aura yang tidak nyaman di rumah itu, bacakan surat Al-Baqarah. Ya, kata-kata Nabi SAW, la taj'alu buyutakum qubura. Jangan kalian jadikan rumah kalian itu seperti kuburan. Ya. Dan bacalah dalam rumah kalian itu surat Al-Baqarah.
Karena syaitan akan lari dari bacaan-bacaan Al-Baqarah, surat-surat Al-Baqarah. Jadi awalnya boleh kita baca atau pertengahannya juga boleh, atau wa khawatimiha, atau di akhir surat Al-Baqarah. Nah, ini paling sering disebutkan di akhir surat Al-Baqarah, di awal juz 3. Wa ayatul kursi, kemudian kita baca juga ayat-ayat kursi, ya, wal muawwidzat, atau ayat-ayat yang berkaitan tentang perlindungan seperti surat Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, ya, wa ghairu dzalik, atau ayat-ayat yang lain berkaitan dengan perlindungan. Ya, kita secara umum Al-Qur'an itu memberikan perlindungan kepada diri kita. Ya, namun ada beberapa ayat yang secara khusus disebutkan, di antaranya surat Al-Baqarah yang lebih sering, ya. Kalau kita ingin mengusir aura-aura yang tidak nyaman di rumah kita, maka bacalah surat Al-Baqarah semampu kita. Ya, kalau kita lagi sibuk, ya, kita punya fasilitas yang lain seperti MP3 atau radio. Sekarang ini alhamdulillah fasilitas radio Roja sudah sangat-sangat luas sekali, sudah bisa masuk di AM atau di FM. Kita bisa setel di rumah, nyalakan di rumah, manfaatkan fasilitas tersebut. Gunanya untuk apa? Mendapatkan manfaat dan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kalau kita punya murattal, ya, yang MP3, silahkan setel di rumah kita atau di kamar yang kita rasakan tidak nyaman. Makanya rumah itu kalau bisa, ya, selalu dihuni. Ada rumah udah dibangun bagus, udah jadi rumahnya, tapi nggak pernah ditempati. Ya, masya Allah lah, memiliki kelebihan yang luar biasa, Allah berikan rezeki. Tapi bangun rumah, tapi dari awal pembangunan sampai beberapa tahun nggak pernah ditempati. Mungkin ada tujuan yang lain. Tujuannya mungkin untuk anaknya atau untuk saudaranya atau orang tuanya, tetapi tidak jadi menempatinya, ya, atau hal-hal yang lain. Dan itu banyak di antara kita, ya, membiarkan rumah-rumah mereka kosong, ya. Maka sebaiknya kita isi dan kita cukupkan. Sebenarnya diri kita ini jangan terlalu berlebihan, israf, ya, berlebihan. Bolehlah kita punya rumah banyak, ya, tapi manfaatkan untuk yang hal-hal yang bermanfaat. Anak-anak yatim banyak sekarang, tidak tahu tempat tinggal di mana, atau bikin rumah persinggahan, ya, ini lebih bermanfaat lagi. Atau bikin rumah TPA, rumah Quran, sampai apa namanya, daripada kosong nggak dipakai, manfaatkan rumah-rumah tersebut sebagai amal jariah kita yang akan terus mengalir. Kemudian wa ansahu iqtina'u kutubul adzkar. Ya, Syekh mengatakan, saya berikan nasihat kepada pembaca untuk senantiasa terus merutinkan membaca kitab-kitab zikir, ya. Karena itu akan menjadikan mereka lebih banyak penjagaan dari syaitan. Kemudian poin yang berikutnya adalah at-tahassun minasyaitan bi dzikrillah taala. Kita melindungi diri kita, ya, dari godaan syaitan dengan cara berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam surah Al-A'raf ayat 201. Allah berfirman, innal ladzina taqaw idza massahum ta'ifun minasyaitan tadzakkaru fa idza hum mubsirun. Ya, apabila orang-orang yang bertakwa, mereka dibisiki, ya, dengan bisikan-bisikan jahat. Nah, ini ayatnya secara khusus lagi. Ya, apabila ada orang yang bertakwa senantiasa menjaga dirinya dari perbuatan dosa dan maksiat, ya, kemudian secara tiba-tiba ada bisikan-bisikan jahat, bisikan-bisikan untuk melakukan perbuatan dosa, ya, massahum ta'ifun minasyaitan, yang membisikinya adalah syaitan tentunya. Berbuat ini, berbuat itu. Kemudian apa? Tadzakkaru, kemudian secara itu langsung dia mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Fa idza hum mubsirun, setelah dia mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala, dia introspeksi diri, dia muhasabah diri, dia ingat kesalahan-kesalahan atau dosa-dosa yang pernah dia lakukan. Nah, ini solusi dari Allah Subhanahu wa ta'ala, dari Al-Quran.
Ya, kalau kita ada bisikan secara tiba-tiba dalam pikiran kita, dalam hati kita, maka yang harus kita lakukan apa? Mengingat Allah Subhanahu wa taala. Langsung kita istighfar, astagfirullahaladzim. Jangan sampai kita melakukan perbuatan tersebut. Langsung kita hindari. Ibaratnya kalau kita melihat api di depan kita, kita berusaha menghindar dari api tersebut. Jangan sampai kita kena ya jiplatan api, jangan sampai kita terbakar dengan api itu. Kalau bisa kita padamkan api itu ya sampai mati. Begitu juga dengan hati kita. Ketika ada bisikan syaitan, ketika ada bisikan untuk melakukan perbuatan dosa, melakukan maksiat, maka yang kita lakukan adalah mengingat Allah Subhanahu wa taala. Secara langsung kita mengingat Allah Subhanahu wa taala, tapi sulit Ustaz. Banyak orang yang ya kuat sekali godaan syaitan ini. Ya, mungkin kita semua pernah merasakannya. Ya, karena kita sebagai manusia biasa, ya, kecuali sebagai nabi, mungkin kita akan diberikan perlindungan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kita manusia biasa. Ya, pasti ada saja kesalahan yang kita lakukan dan ya kelewatan. Enggak kita ingat apa-apa sudah. Apalagi kalau lagi kondisi lagi marah. Kondisi lagi marah, kita sudah tidak ingat apa-apa dan itu sering terjadi. Maka yang harus kita ingat adalah setelah kita melakukan itu, kita langsung muhasabah diri, bertaubat kepada Allah, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala kesalahan yang kita lakukan. Kita sadari itu salah, minta maaf kepada orang yang kita zalimi, yang kita sakiti. Langsung kita minta maaf kalau kita sudah mengakui hal itu adalah perbuatan yang salah. Wa fi hadhil ayah fawaid. Ya, ada beberapa faedah dari ayat ini, di antaranya adalah aslu amrul muttaqin as-salamatu minhu. Dasar dari orang-orang yang bertakwa, ya, secara dasar dari orang-orang yang bertakwa itu adalah mereka diberikan keselamatan dari godaan syaitan. Jadi orang yang bertakwa ini mereka dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi perlindungan ini kadang-kadang ya orang-orang yang bertakwa ini pun ada bisikannya. Ya, akan selalu ada. Tetapi perlindungannya lebih banyak. Jadi ketika ada bisikan dia langsung beristighfar, astagfirullahaladzim. Dia langsung ingat ini adalah perbuatan salah. Ketika ingin melakukan hal-hal yang berkaitan dengan dosa dan maksiat, selalu dia dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini secara dasar. Jadi mereka selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa minha, dan di antaranya juga idza massahum, apabila mereka dibisiki. Ya, al-mas di sini ada bisikan-bisikan. Ya, mulamasah min ghairi tamakkun. Ya, mulamasah ini bisikan-bisikan ini tidak akan selalu ada, tetapi secara tiba-tiba. Yang kadang-kadang kita lagi bengong, ada bisikan. Pernah nggak Pak merasakan itu? Ya, pasti ya. Ketika lagi bengong, ada aja bisikan-bisikan, atau lagi arah kemana ya tujuan kita, ada bisikan. Ya. Fa inna syaitan yatajarra alaihim. Ya, syaitan akan membisiki mereka, berani membisiki manusia. Apalagi kalau dalam keadaan lengah, ya. Dalam keadaan lengah udah kebablasan. Apalagi dalam keadaan imannya menurun. Lagi gabut, banyak ujian, ya, ujian hidupnya banyak. Ujian materinya begitu pun banyak, ya. Ujian sosialnya juga lagi banyak, sosial antara keluarganya, sosial antara temannya, sosial antara jamaahnya banyak, ya. Apalagi ujian dengan anaknya banyak, masya Allah. Pikirannya begitu banyak, akhirnya apa? Ketika digoda oleh syaitan, udah kamu ambil jalan tengah, ya, dihiasi dengan syaitan. Jalan tengahnya apa? Mencuri misalnya. Ya, sebagaimana yang terjadi di tempat saya kemarin, ada kehilangan kotak amal, diangkat, kita lihat lewat CCTV, dia kotak amalnya karena nggak bisa ngebobol kotak amalnya, dibopong itu kotak amalnya sampai keluar dari masjid, entah gimana caranya diambil, nggak dikembaliin itu kotak amalnya. Kemudian pas ada yang ngelihat, yang ngambil
kota amal tersebut, dia lagi di PKT lagi belajar. Ya, enak makanya. Masya Allah. Lagi hitung-hitung duitnya. Dikira itu duitnya banyak sekali gitu. Ada yang lihat gitu. Tapi yang ngelihat ini nggak tahu kalau dia ngambil di masjid, di kota amal masjid. Ya. Pas dia udah lihat CCTV ternyata saya lihat dihitung duit tadi di jembatan dekat. Masya Allah. Jadi seperti ini, ya, jalan tengah, ya, karena bebannya banyak, beban keluarganya, beban apa lagi, materinya, beban sosialnya banyak sekali. Akhirnya apa? Mau nyari duit kemana susah, mau cari kerjaan susah, mau minta pertolongan kepada orang juga susah, ya. Akhirnya apa? Jalan tengah, mencuri. Tapi sudah mencuri aja. Ya kamu juga siapa yang akan menolongmu? Nah, ini bisikan-bisikan, padahal jelas yang akan menolong kita Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa kita harus butuh? Jangan terlalu berpikir ya, manusia itu adalah segala-galanya, tidak. Walaupun dia sekarang orang yang berada, orang yang Masya Allah, dermawannya Masya Allah. Tetapi sedermawannya orang-orang itu pasti mikir juga. Wah ini kok ngelunjak ya, sering dikasih kok begini jadinya. Ya pasti ada pikiran seperti itu. Dia juga akan dihiasi oleh syaitan nanti. Ada prasangkaan yang buruk. Udah saya kasih, semua disebut kebaikannya akhirnya. Akhirnya apa? Kebaikan-kebaikan yang dia amalkan tadi musnah semuanya. Ya, ini kita dipancing oleh syaitan. Ya, kita berbuat baik karena seringnya berbuat baik kita sebut kebaikan kita. Ya, ada orang yang berbuat jahat karena berbuat perbuatan jahatnya jadi frustasi, tidak ada semangat untuk mengamalkan amalan-amalan yang baik. Akhirnya apa? Dia teruskan amalan yang buruknya. Padahal kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, jangan kalian putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Pengampun. Jadi kalau kita memiliki kesalahan, dosa, mohon ampun kepada Allah, dekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah semuanya akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ya, bisikan-bisikan ini syaitan akan berusaha menggoda manusia. Wa yakhtalisu min qulubil muttaqin al-mu'minin hina tanabil uqul al-harisah lil qulub. Bahkan ya, syaitan ini akan menggoda manusia atau hati-hati orang-orang yang bertakwa dan yang beriman ketika mereka lagi tidur. Apanya yang tidur? Hati mereka. Ya, hati mereka lagi tidur tuh maksudnya lagi lengah, ya. Lagi lengahnya hati kita itu akan tepat sekali digoda oleh syaitan. Tetapi kalau lagi bangun, hati kita lagi semangat, wah, semangat kita itu, ayo kita apa misalnya diajak untuk berbuat dosa, oh saya nggak mau, ya, dia kuat, ya, seperti yang lagi viral sekarang apa, yang miras itu Pak, Haliwing ya, yang lagi viral, yang lagi apa namanya, hangat-hangatnya berita itu. Ya, padahal dari dulu Nabi SAW sudah menyampaikan, ya, orang yang memerasnya, orang yang membawanya, orang yang menulisnya, orang semuanya, orang yang memesannya, ya, semua kena dosanya. Ya. Jadi bagaimana lagi? Nggak ada lagi jalan kerja, Ustaz. Saya di situ saya cuma bersihin tempat apa namanya, tempat pemerasannya doang, Ustaz. Ya udah tetap kena. Ya, atau saya cuma ngangkatin barang, mindahin ke mobil untuk yang dikirim aja kerjaan saya, Ustaz. Itu tetap kena, karena pasti dia tahu barang apa yang dipindahkan ke mobil itu. Ini barang apa? Oh, tahu udah ini miras gitu kan, udah tahu itu adalah miras, tapi tetap juga dia kerjakan. Ya sudah, karena terpaksa, Ustaz, nggak ada lagi kerjaan. Ya itu tadi, kalau sudah tahu dalilnya, sudah kita jelaskan, ya, itu haram semuanya. Bahkan apa yang dimakan dari hasil itu juga haram. Ya, walaupun hanya kerjaannya mengangkat barang, ya, memindahkan saja. Apalagi menulisnya saja, apalagi menulis, ya, misalnya sekian pemasukan sekian apa namanya, kardus yang masuk atau sekian kardus yang dikirim. Ini cuma mencatat doang kerjaannya. Tetap juga akan menjadi dosa bagi. Karena apa? Mereka ta'awun alal ismi wal udwan. Mereka tolong-menolong dalam apa namanya, dosa dan permusuhan. Bahkan disampaikan dalam berita itu, bahkan 2.000 sampai 3.000 orang-orang muslim sebagai tenaga pekerja
miras tersebut. Waliyahzubillah. Nah, ini dihiasi, ya. Karena apa? Karena kesulitan ekonomi kita. Ya. Padahal makanya ini orang-orang yang memiliki kelebihan, ya, kemampuan, ya bantulah teman-teman kita yang dalam keadaan lemah seperti ini. Kadang-kadang yang membuat seorang itu lemah kebanyakan, ya, kebanyakan di antara manusia yang banyak sekali, yaitu pertama memang wanita. Kemudian yang kedua, harta dan tahta. Ini godaan yang sangat kuat. Masalah makan dan minum mungkin kita tidak terlalu pikirkan. Tetapi godaan yang tiga ini, Masya Allah, luar biasa. Ada orang yang selamat dari godaan wanita, tapi godaan harta luar biasa. Dia tidak bisa sedikit, ya. Udah dapat harta yang banyak, mau nambah lagi, ya. Terus dia berusaha, kerja keras. Ada orang yang selamat dari wanita dan harta, wah, jabatan, ya, sampai harus ke dukun dulu baru banyak kan Pak, ya, minta ke dukun. Pak dukun, ya, bikin saya menang di di pemilihan ini nanti, ya. Kalau mau dukun itu aja yang naik Pak, ya. Karena dia lebih pintar kan. Ada orang yang mau kaya, datang ke dukun, ya Pak dukun saya pengen kaya ini, gimana caranya? Dikasih, ya, cara-caranya supaya kaya. Kenapa Pak dukun ngasih orang kaya, tapi Pak dukun mesti cari duit Pak? Sama aja, ya. Pak dukun masih cari duit. Baik, jadi ketika hati lagi semangat, Masya Allah, kita bisa menolak semua bisikan-bisikan yang ada di pikiran maupun hati kita. Sampai apa? Fa'idza stayqadhu in ba'atha min qulubihim juyusul istighfar wa dhillah ila Allah taala wal iftiqar. Jadi ketika bangkitnya semangat kita mengingat Allah, ada bisikan-bisikan kita lawan semuanya. Yang kita ingat apa? Istighfar. Ya, yang kita ingat adalah beristighfar, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Wastarja'u minasyaitan makhtalasahu wa akhadhu minhu maftarasahu. Jadi orang-orang yang lagi semangatnya bangkit semangat mereka untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala, mereka menghindar semua dari semua bisikan-bisikan syaitan, ya. Apa yang mau membisikinya atau apa yang akan mencabik dirinya ini, ya, atau menjadikan dirinya celaka, dihindari semuanya. Karena syaitan ini ingin menjadikan manusia atau orang-orang yang beriman menjadi hancur binasa, ya. Sekarang rumah tangganya romantis banget, Masya Allah. Rumah tangganya yang begitu romantis, ya, bahagia kelihatannya. Ada aja nanti godaannya. Godaannya mungkin dari orang ketiga, entah dari suami, entah dari istri. Pasti itu terjadi. Dan pasti itu terjadi. Karena apa? Ya, kalau kita tidak bisa menengahkan diri kita dengan memohon ampun kepada Allah, kemudian ya, tidak muhasabah kepada Allah Subhanahu wa taala atas perbuatan kita, ya, pasti akan kebablasan. Yang tadinya romantis bisa putus hubungan. Alhamdulillah. Kemudian kaitannya dengan masih dalam pembahasan ayat ini atau faedah dari ayat ini, annahu asyara bit-tayyib ila annahu la yumkinuhu an ya'ti al-qulub ad-da'ima tayaqquz innama ya'ti al-qulub fi hina manamiha yarju ghaflataha. Jadi terkadang bisikan-bisikan ini, ya, tidak hanya bisikan itu datang ke hati yang dalam keadaan semangat, ya. Bahkan dalam keadaan tidur pun, ya, akan ada bisikan melalui mimpi, ya. Kadang-kadang sering orang ketika tidur mimpi buruk. Jadi mimpi buruk ini nanti itu disimpulkan sama dia. Wah, jangan-jangan seperti ini nih jalin mimpinya. Dibisiki. Setelah dia menyimpulkan mimpi itu, ya, sampai seperti ini. Ada orang yang pernah mimpi dia lagi sakit kondisinya. Dia diuji lagi sakit. Dia mimpi di bagian perutnya itu, ini cerita dari dia langsung, ceritakan saya mimpi banyak sekali semut di bagian pusarnya sampai ke bawah. Semut banyak sekali, ya, bagian pusarnya sampai ke bawah, banyak sekali Ustaz, katanya.
Saya tidak tahu ini semut dari mana kok tiba-tiba banyak sekali semut di badan saya. Seperti itulah mimpinya. Dia ngerasa ngeri sekali. Terus apa kesimpulan dari mimpinya Bapak yang seperti itu? Saya rasa ya dengan minum obat ini insya Allah saya akan sembuh. Ya, ada obat yang secara khusus mungkin dia dikasih jampi-jampian atau apalah. Setelah saya minum obat ini saya bermimpi soalnya Ustaz. Dan saya yakin setelah minum obat ini insya Allah sembuh. Ya semoga Allah sembuhkan penyakitnya Bapak. Saya tidak bisa menyimpulkan dari mimpi yang dia dia mimpikan. Karena saya bukan ahli dalam tafsir mimpi. Ada mimpi-mimpi memang yang mungkin Bapak-Bapak pernah melihat kitab tafsir mimpi itu ada. Ya, sebagian dari mimpi-mimpi itu ketika mereka bermimpi seperti ini akan terjadi. Ada seperti itu. Tapi jangan kita yakini apa yang kita mimpi itu akan menjadi akan menjadi yang nyata gitu. Terlebih kita manusia biasa yang tidak memahami perkara-perkara yang gaib. Ya, mentafsirkan mimpinya. Dengan yakinnya dia minum obat itu ya akan sembuh. Subhanallah. Sampai sekarang ketika saya tanya gimana kabarnya Pak, masih sakit Ustaz. Berarti jawaban dari mimpinya itu tidak nyata gitu. Padahal dia udah bilang setelah saya minum obat ini saya akan sembuh. Tetapi nyatanya obat itu udah nggak ada yang minum lagi, ya. Sampai sekarang dia juga masih sakit. Kemana-mana dia cari obat. Hanya satu obat yang dikasih sama dokter. Obat saraf karena kan dia stroke ringan ya. Obat saraf penenang itu aja. Kalau lagi datang penyakitnya itu dia harus minum obat itu supaya nggak sakit lagi. Ya, emang namanya obat penenang Pak ya. Obat tidur atau obat apa sajalah bentuknya yang dari dokter ya itu secara penyembuhan mungkin beberapa persen. Ya, atau bahkan saya baca dari obat yang saya lihat obatnya itu jarang obat itu menyembuhkan sebenarnya. Yang menyembuhkan kita Allah Subhanahu wa taala. Itu wasilah saja. Ya ketika orang sakitnya begitu sakit ya, tapi ketika dia minum obat itu dia hanya menghilangkan rasa nyeri saja dari penyakit itu. Ketika dia minum obat nyeri akhirnya rada ngantuk bawaannya tidur. Dosisnya tinggi gitu Pak ya. Akhirnya apa? Dia sering minum obat itu sekarang. Kalau lagi minum kambuh-kambuhnya penyakit itu dia minum itu obat itu. Ya, ini orang yang berkeyakinan dengan mimpi, ya. Dia keyakinannya mimpi mau sembuh, ternyata Allah berkehendak lain. Ya, jadi kita tidak bisa menyimpulkan mimpi kita ini benar 100% dan juga kita tidak menyimpulkan ya mimpi kita salah 100%. Jadi kata Nabi SAW, kalau kita bermimpi yang baik, ya, kalau kita mau ceritakan silahkan ceritakan. Ya, semoga mimpi yang baik itu menjadi kenyataan. Tapi kalau kita mimpi yang buruk, sebaiknya kita jangan ceritakan, ya. Jangan ceritakan. Kalau kita ingin menceritakan kepada orang-orang yang bisa memberikan jawaban atau membuat ketenangan dalam hati kita. Jangan misalnya kalau Bapak mimpi seperti ini, ya Bapak jangan terlalu yakini, gitu. Karena nggak selamanya mimpi kita itu menjadi kenyataan. Dan kita berharap memohon kepada Allah jangan sampai mimpi buruk itu terjadi pada diri kita. Seperti itu. Itu dia kaitannya dengan ayat yang terakhir tadi kita baca tentang orang-orang yang bertakwa apabila mereka mendapatkan bisikan-bisikan dari syaitan, maka hendaklah mereka mengingat Allah Subhanahu wa taala, fa idzahum mubsirun, kemudian mereka senantiasa mengintrospeksi diri. Ya, muhasabah diri, mengingat kesalahan-kesalahan yang pernah mereka lakukan. Karena martabat orang-orang yang bertakwa ini adalah seperti martabat para anbiya, ya, para nabi dan rasul dan orang-orang yang siddiqin, kemudian orang-orang salihin, para wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Fataqwa kullu wahid ala hasabi maqamih. Jadi orang yang bertakwa itu ya tergantung dari kedudukannya. Kalau dia bertakwa dan dia selalu jaga ketakwaannya, maka dia termasuk orang-orang yang saleh, ya. Maka semoga kita termasuk bagian dari orang-orang yang bertakwa dan selalu kita dijaga dan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dari segala godaan
syaitan. Kemudian yang terakhir, ini sedikit saja saya ceritakan yang ingin saya sampaikan tadi. Yang terakhir poinnya yang kita bahas adalah at-tafaqquh fid din, himayatu minasyaitan. Jadi kalau kita ingin dihindari atau dijauhkan dari bisikan-bisikan syaitan, hendaklah kita memiliki pemahaman dalam agama yang dengan dalam, pemahaman yang dalam. Sebagaimana Nabi SAW bersabda, "May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din." Barang siapa yang yang dijadikan kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, orang yang mendapatkan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan diberikan pemahaman dalam agama. Sebagaimana dalam hadis Nabi SAW juga yang lain dari Huzaifah bin Yaman, Nabi SAW bersabda, "Fadlul ilmu khairun min fadlul ibadah." Jadi keutamaan orang yang berilmu itu lebih utama daripada ahli ibadah. Ya, wa khairu dinukum al-wara. Dan sebaik-baik agama kalian adalah al-wara. Bersifat wara ini adalah takwa, enggak mau memakan dari makanan syubhat. Ya, tidak mau mengambil makanan dari perkara syubhat. Ya, dia harus jelas. Innal halala bayyinun wa innal harama bayyin. Halal jelas, haram jelas. Seperti tadi, ya, saya hanya sekedar angkat barang saja. Tapi yang barang yang diangkat isinya khamar, ya. Kalau udah tahu isinya berarti jelas itu haram. Begitu juga dengan sedikit cerita dari Syekh Abdul Qadir Al-Jailani rahimahullahu taala. Beliau ceritakan sedikit di sini, "Ishtadda alayya al-har fi ba'd al-asfar yawman." Ketika itu beliau sedang melakukan perjalanan. Kisah ini sebenarnya banyak sekali versinya. Ya, banyak sekali versinya, tapi kita ambil kisah yang diceritakan di kitab ini saja. Ya, ishtadda alayya al-har. Ketika itu panas kondisinya. Ini Syekh Abdul Qadir lagi melakukan perjalanan bersama sahabat-sahabatnya. Hatta kitu an amut atshan, sampai saya hampir mau mati rasanya karena hausnya, saking panasnya cuaca pada saat itu. Fazallatni sahabatus sauda. Seketika itu, ya, di atas saya tiba-tiba ada awan yang hitam yang menaungi kami. Masya Allah. Jadi tiba-tiba ada awan yang menaunginya. Wahabba alayya minha hawa. Ketika itu langsung datang hawa yang sejuk, angin yang sejuk. Hatta dara riqi fi fami, sampai mengalir cucuran keringatnya itu mengalir karena terasa sekali angin yang meniup ke arah beliau. Wa idza bisautun yunadini minha, tiba-tiba ada suara yang memanggil beliau. Ya, ketika dalam kondisi safar, ada awan di tengah-tengah beliau yang menaungi beliau dalam keadaan panas tadinya, tapi dinaungi dengan awan tersebut. Ya, langsung dibisiki, ada bisikan. Ini Syekh Abdul Qadir adalah seorang ulama. Ya, ada yang memanggilnya, "Ya Abdul Qadir, wahai Abdul Qadir, ana rabbuka." Aku ini Tuhanmu, dibisikin. Ya. Faqultu lahu, kemudian aku mengatakan, "Antallah alladzi la ilaha illahu." Engkau adalah Allah yang tidak ada ilah yang berhak diibadah kecuali Engkau. Fa'adala Syekh anil ismil musytarik, ya, kama yuqal rabbud dar wa rabbul mal. Ya, kemudian dia pikiran pertamanya Syekh Abdul Qadir ini adalah Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena secara Arab ya pasti dia kan ini secara pikiran beliau ketika ada bisikan seperti itu, ini yang ngomong Allah Subhanahu wa taala. Makanya beliau sampaikan, "Antallah alladzi la ilaha illahu." Engkaulah Allah, ilah yang tidak ada berhak diibadah kecuali Engkau. Namun apa? Ada bisikan kedua kalinya, panada saniyan. Ya, dibisiki lagi kedua kali. Faqala ya Abdul Qadir, wahai Abdul Qadir, ana rabbuka. Aku adalah Tuhanmu. Wa qad ahlaltu laka ma haramtu 'alaika, dan aku telah menghalalkan apa yang telah aku haramkan. Di poin yang kedua ini, bisikan yang kedua ini membuat Syekh Abdul Qadir tahu kalau bisikan ini bukan bisikan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Faqultu lahu kadzabta. Ya, engkau berdusta, engkau bohong, kata Syekh Abdul Qadir. Bal anta syaitan. Ya.
Ini bukan Allah nih, bahkan ini yang ngomong nih syaitan, kata Syekh Abdul Qadir. Ya, fatamazzaqatil kasahab. Tiba-tiba ya awan yang hitam tadi yang menaungi beliau itu langsung hilang. Subhanallah, telah mengakui ya dia adalah syaitan. Kenapa? Ya, sami'tu min wara'i qailan ya Abdul Qadir najaita minni bi fiqhika fi dinika. Engkau telah selamat dari bisikanku karena engkau memiliki pemahaman agama yang begitu kuat dan begitu luas. Ya, laqad fatantu bi hadhil hilah qablaka 70 rajulan. Kata syaitan ini yang membisikinya, saya sudah membisiki 70 orang dengan bisikan seperti ini dan mereka tidak ada yang selamat. Satu pun tidak ada yang selamat kecuali engkau Syekh Abdul Qadir. Masya Allah. Ini karena sebab apa, Pak? Karena sebab pemahaman agamanya. Mungkin kalau kita nih lagi dibisik-bisikin udah minum aja itu halal, di depannya ada anggur merah gitu Pak ya, kiri kanan nggak ada CCTV, ya udah minum, wah enak juga, ternyata kecanduan jadinya ya. Halal ini kalau dia bilang saya halalkan apa yang ada di yang telah saya haramkan, ternyata bisikan seperti ini luar biasa Pak, hati-hati kita. Apa pemahaman Syekh Abdul Qadir di sini? Kaifa arafta annahu syaitan? Murid-muridnya atau sahabatnya bertanya, dari mana kau tahu itu tuh syaitan? Apa jawabannya? Lihat jawaban dengan kecerdasannya Syekh Abdul Qadir. Ya, li'anna qala ahlaltu laka araftu. Jadi ketika dia ngomong, ya ketika ada omongan yang kedua, saya menghalalkan engkau apa yang telah aku haramkan, ini tidak akan pernah terjadi. Tidak akan pernah terjadi. Kenapa? Li'anna ba'da Rasul la tahlil wa la tahrim. Setelah meninggalnya Rasulullah SAW tidak lagi syariat. Tentang halal dan haram tidak ada lagi syariat yang boleh menghalalkan segala sesuatu yang diharamkan. Subhanallah. Fanafa'ahullah. Ini jadi manfaat bagi kita sekarang. Ya, dengan ilmu pengetahuan yang dimiliki oleh Syekh Abdul Qadir Al-Jailani ini, jadi kita bisa tahu. Ketahuilah bahwasanya segala sesuatu yang telah diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya sudah jelas. Tidak ada lagi syariat setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, ma'azamtu Abdul Qadir illa bi kalamihi fil qadar. Ya, aku subhanallah yang saya kagumi di Syekh Abdul Qadir adalah dengan ucapan beliau tentang masalah takdir, ya, wa hikayatuhum asyaitan, dan bagaimana cerita beliau tentang godaan yang diganggu oleh syaitan. Nah, ini hikmah dari ceritanya Syekh Abdul Qadir Jailani, bahwasanya tidak semua bisikan-bisikan yang membisiki kita itu adalah benar, ya. Maka kalau kita bisa menghindar dari bisikan itu, maka itu lebih baik. Maka semoga Allah Subhanahu wa taala melindungi kita semua dan dijauhkan dari bisikan-bisikan syaitan. Wallahu taala alam. Tidak ada pertanyaan, Pak? Masya Allah. Iya. Iya. Oh. Iya. Pemerintah. Oh, ya. Ya. Sebenarnya dari kata Nabi SAW, sabda Nabi SAW ya dari kaitan dengan hilal ini, sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi. Ini kata Nabi SAW. Ya, berpuasalah kalian dengan melihat hilal dan berbukalah kalian dengan melihat hilal. Jadi dengan melihat hilal ini secara kasat mata kita bisa melihat. Adapun sekarang sudah ada kecanggihan, ya lebih canggih. Memang secara hisab, secara hitungan sudah dihitung sampai mau berapa tahun ke depan pun sudah dihitung dari sekarang.
Makanya kalau kita lihat kalender Pak dari HP maupun di digital yang lainnya sama semua. Karena memang sudah jadi satu settingan gitu kan. Tapi dengan ru'yah ini memang kenapa penting sekali, karena kita mengikuti contoh yang disampaikan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka kaitannya dengan melihat hilal itu sangat penting dan ada kaitannya di situ dari Nabi SAW. Wa in gumma alaikum fa'atmilu iddata salasin. Jika kalian melihat dalam kondisi mendung, tidak bisa kita melihat hilal, maka sempurnakanlah 30 hari jumlah bulan Hijriah tersebut. Ini poin sebenarnya dari Nabi SAW. Ya, kalau kondisinya sekarang kita belum tahu dia, walaupun pemerintah sudah mengeluarkan menyampaikan kepada kita tanggal berapa? Tanggal 10 bulan Juli ya, hari Ahad jatuh tanggal 10 Zulhijjah ya. Kita mulai sholat Idul Adha. Tapi wallahu alam, kemarin tadi malam juga saya sudah dapat informasi kalau Muhammadiyah katanya hari Sabtu ya. Hari Sabtu. Nah, ini perselisihan yang beda, yang sudah sering terjadi sebenarnya Pak. Lalu mana yang kita ikuti yang lebih kuat? Bagaimana yang disampaikan oleh pemerintah kita? Kita ikuti saja. Karena ijtihad ini, ya kata para ulama, kalau jika benar ijtihadnya, dia mendapatkan 2 pahala. Jika salah, dia mendapatkan 1 pahala. Tidak ada dosa. Jadi ijtihad. Jadi kita harus ikuti yang mana? Ikuti pemerintah. Itu lebih selamat. Ya, jadi kaitan yang tadi dengan ilmu astronot atau yang lainnya, ya tetap mereka akan menyampaikan itu Pak, karena memang ilmunya sudah ada. Bahkan tadi saya katakan mau berapa tahun ke depan yang mau ditentukan tanggal hijriyahnya Idul Fitri atau Idul Adha sudah akan bisa dibaca dari sekarang. Gitu misalnya mau hitung mau berapa tahun Pak, mau 20 tahun ke depan kita bisa hitung sekarang. Ya kan? Kalau dengan hisab. Tetapi kita mengambil poin dari Nabi SAW, berpuasalah kalian dengan melihat bulan dan berbukalah kalian dengan melihat hilal. Kalau kalian tidak bisa melihat hilal, maka hitunglah 30. Selesai masalah di sini sebenarnya. Nggak perlu kita perdebat yang lebih lebih luas atau lebih dalam lagi. Tinggal hati kita tata, apakah kita mau menerima seperti itu. Jadi kita ikuti mana? Ya kalau pemerintah sudah menyesuaikan seperti dalil ini, kita ikuti. Nah itu kemudahan Islam sebenarnya. Nggak perlu kita ribet-ribet aja. Oleh pemimpin kita, gimana di Saudi Pak? Ustadz di Saudi hari ini ya. Terserah dia mau, jangan kita berpatokan dengan negara, walaupun negara tersebut ya negara Islam gitu kan. Tetapi pemerintah kita yang menentukan seperti ini, kita ikuti. Ya ayyuhalladzina amanu atiullah wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Ini ayat yang menjelaskan. Ya kan? Beda pemerintah kita dengan negara Saudi, ya kan? Ini yang harus kita ikuti. Kecuali kalau negara kita sudah memang menjurus kepada mengikuti Saudi, ya alhamdulillah. Misalnya satu paket dengan Saudi kita ini sekarang. Dengan kesepakatan apa yang di Saudi terjadi, itu yang kita lakukan. Di sana Saudi hari Sabtu misalnya, ya sudah kita ikuti. Ya, berarti alhamdulillah kalau pemerintah kita sudah mau mengikuti syariat-syariat yang sudah ditetapkan di Saudi. Gitu. Seperti itu aja Pak sebenarnya. Wallahu taala alam. Ya. Iya. Iya. Ya, paham saya maksudnya Pak. Jadi ketika misalnya di Saudi lagi wukuf, itu hari apa wukufnya? Berarti hari Jumat ya. Iya, berarti kita puasa ya. Kita diperintahkan untuk puasa. Maka kita ikuti puasanya wukuf di Arafah. Tetapi yang kita ikuti ini sekarang masalah Idul Adha-nya Pak ya. Idul Adha-nya. Ya, kapan Idul Adha? Pemerintah telah menetapkan di tanggal 10 hari Ahad gitu. Udah kita ikuti apa yang ditetapkan oleh pemerintah gitu. Itu aja sih sebenarnya Pak. Ya.
Kalau pemerintah, hari pemerintah menentukan puasa hari apa? Hah? Ya kan? Menentukan lembaran aja. Berarti kita ikuti ya, untuk puasanya kita ikuti Saudi. Ya, ini memang kalau kita bahas nggak ada habis-habisnya, Pak ya. Jadi mana yang kita ikuti untuk puasa, ikuti sesuai yang terjadi di yang dikerjakan oleh para haji di Arafah, yang wukuf di Arafah. Kalau mereka lagi wukuf di Arafah, ya sudah kita puasa. Adapun penentuan tanggal dari Idul Adha-nya kita ikuti pemerintah. Itu mungkin lebih selamat, Pak. Wallahu taala a'lam. Cukup, Pak ya? Nanti aja nanyanya kalau sudah selesai, ya. Kasihan jemaah yang lain. Baik, jazakumullahu khairan. Kita tutup dengan membaca kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.